Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 4 Mei 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu untuk outlook dari global, pasar saham Amerika Serikat ini berbalik ditutup turun setelah pelaku pasar mencerna komentar Federal Reserve Jerome Powell ini menyusul keputusan bank sentralnya menaikkan suku bunga 25 basis poin sesuai ekspektasi ke level 5 hingga 5,25% yang merupakan level tertinggi sejak 2007, kemudian memberi sinyal bahwa mereka ini bisa mengerem laju kenaikan suku bunga pada bulan Juni, walaupun konfirmasi mengenai hal itu sepenuhnya tergantung pada data ekonomi mendatang. Nah, adapun keputusan FOMC meeting dini hari ini menandakan kenaikan berturut-turut yang ke-10 kalinya sejak Maret 2022. Sektor perbankan ini turun dipicu kekhawatiran suku bunga tinggi akan semakin menghantam profitability para bank regional, diperparah dengan tergelincirnya saham-saham teknologi. Kemudian ada data ekonomi mengenai laporan tenaga kerja baru di sektor swasta, ini menunjukkan pertumbuhan signifikan di atas ekspektasi. Ada ADP Non-Farm Employment Change untuk bulan April yang keluar di angka 296.000. Kemudian ada S&P Global Composite PMI untuk bulan April, ini juga menunjukkan ekspansif, yaitu 53,4, lebih tinggi dari previousnya. Nah, rilis data tersebut membuat pelaku pasar ini memikirkan komentar Bank Sentral untuk menuju target inflasi 2% sepertinya masih jauh. Oleh karena itu, sepertinya tingkat suku bunga wajar masih akan bertengger di sekitar 5% sepanjang tahun ini. Kemudian dari domestik sendiri, IHSG ini masih belum bisa bangkit di hari kedua perdagangan. Malah kali ini masih harus ditutup di bawah supportnya, seperti MA10 dan MA20 ini yang harusnya menjaga uptrend jangka pendek tetap intact. Nah, para investor juga memperhitungkan faktor risiko kesehatan sektor perbankan Amerika Serikat serta akan menahan diri menjelang keputusan Federal Reserve terkait suku bunga. Nah, menyebabkan asing harus melepas sebagian posisi mereka alias net sell di angka 131,1 miliar rupiah. Kami pun memprediksi konsolidasi IHSG ini sepertinya masih harus segera mencari support solid di sekitar 6.800. Serta harus bisa segera naik kembali ke atas 6850 untuk menyelamatkan sentimen bullish tetap ada di market. Sementara itu, para investor atau trader pasar modal Indonesia lebih disarankan untuk hold all positions seraya memperhatikan rilis laporan keuangan kuartal 1 2023 ini mulai banyak bermunculan. Nah, kemudian juga harus fokus pada pembelian saham-saham dari emiten-emiten yang memang terbukti berfundamental baik. Untuk most active stocks, kemarin itu ada BBRI, BBCA, SII, Telkom, BMRI, HIL, UNTR, Adaro, ICBP, dan Goto. Sementara untuk foreign transaction kemarin itu mencatatkan net sell sebesar 131 miliar rupiah dengan top foreign sell yang ada Telkom, BBCA, BMRI, Adaro, dan BBNI. Sementara untuk top foreign buy-nya ada SII, ICBP, UNTR, AMRT, dan Antam. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ini ada KLBF, PT Kalbe Farma Tbk ini menyetujui pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebesar 1,76 triliun rupiah atau setara 38 rupiah per sahamnya dalam RUPST ini pada 3 Mei 2023. Nah, adapun rencana pembayaran dividennya akan dilakukan pada 3 minggu atau 1 bulan setelah persetujuan pemegang saham dalam RUPST pada Rabu kemarin. Nah, kemudian ada Elsa, Elnusa Tbk ini membukukan laba bersihnya sebesar 115 miliar rupiah pada kuartal 1 2023 atau tumbuh 53%. Nah, kenaikan ini ditopang oleh naiknya pendapatan yaitu 29% menjadi 3,1 triliun rupiah. Adapun pendapatan ini dikontribusikan melalui segmen jasa distribusi dan logistik energi, kemudian ada jasa hulu migas dan sisanya jasa penunjang. Kemudian yang ketiga ada BMRI, PT Bank Mandiri Tbk ini menargetkan pertumbuhan penyaluran kredit perumahan rakyat atau KPR sebesar 6 hingga 8% untuk sepanjang tahun 2023. Nah, Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan KPR untuk kuartal 1 2023 ini tumbuh 8,7% menjadi 50,75 triliun rupiah.
Adapun capaian pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi terbesar yang berasal dari first home buyer yang didominasi oleh kalangan milenial. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ini ada dari Kementerian PUPR yang mengklaim bahwa progres proyek Ibu Kota Nusantara ini baru jalan sebanyak 27%, khususnya dari pembangunan dari sisi pemerintah. Keberadaan investor baik dari dalam negeri maupun asing belum juga terlihat hingga kini realisasinya. Staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan ini mengklaim ketertarikan investor memang tinggi namun masih menunggu realisasi pembangunan pemerintah. Nah, kemudian dari global sendiri ada dari harga minyak yang turun di hari Rabu kemarin memperpanjang penurunan tajam dari sesi sebelumnya setelah The Fed ini menaikkan suku bunga dan kekhawatiran investor akan kondisi ekonomi saat ini. Minyak berjangka Brent ditutup lebih rendah 4%. Ini merupakan penutupan terendah patokan global sejak Desember 2021. Nah, kemudian dari WTI ini juga turun 4,3% menjadi 68,6 USD, yang merupakan level terendah sejak 24 Maret. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar hari ini rata-rata dari US, yaitu mengenai FOMC yang sudah dirilis tadi pagi. Kemudian ada trade balance US, initial jobless claims, dan continuing claims. Kemudian untuk corporate calendar, hari ini RUPS ada BKSL dan Wika, sementara kum dividennya ada ASII, Indi, MCOL, TGKA, MFIN, dan TB. Nah, kemudian untuk teknikal hari ini HSG kami proyeksikan konsolidasi di mana break support upper channel-nya dan MA10 kemudian MA20. Setelah itu juga menguji support MA50. Kemudian untuk support terdekatnya ini di kisaran 6808 hingga 6800. Resisten terdekat di 6815 hingga 6845. Adapun untuk advice hari ini yaitu hold atau bisa juga mengurangi posisi. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada MDKA, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, overview-nya ini menguji support dari level previous low-nya, kemudian juga candle-nya berbentuk inverted hammer dan RSI-nya positive divergence. Untuk target terdekatnya di 4230, kemudian stop loss di 3750. Kemudian ada BMRI, di mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya menguji support lower channel, kemudian juga ada setumpuk moving average. Candle ini berbentuk long leg hammer. Nah, target terdekatnya ini di kisaran 5450 hingga 5500, kemudian stop loss di 5100. Kemudian ada UNTR, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan overview-nya sudah mencapai area target bottom. Untuk target terdekatnya di 26.000, kemudian stop loss di 24.100. Kemudian ada SLC, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu buy. Overview-nya ini break resistance midterm dengan target terdekatnya di 107 hingga 111, kemudian stop loss di 91. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Bumi, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya menguji support midterm, candle berbentuk doji, dan RSI-nya ini positive divergence. Targetnya yaitu 128 hingga 130 dan stop loss di 109. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.